Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Hadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Umi? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bang Hadi, sebelum mulai wawancara, saya mau memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Habibah dari Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Saya akan mewawancari Bang Hadi untuk mengulik informasi tentang apa sih peran humas di masa pandemi dan tantangannya. Nah, sebelum kita lanjut wawancaranya, boleh Bang Hadi memperkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Hadi Suseno. Saya sebagai Duta UNJ, kebetulan Duta ini adalah salah satu bagian dari Humas di bagian pelayanan langsung. Jadi kalau di Humas itu kita ada banyak sekali divisi, ada divisi peliputan, ada divisi protokoler, ada divisi pelayanan yang langsung itu oleh dutanya. Gitu. Jadi walaupun duta ini masih mahasiswa, tapi bisa dibilang kehitungnya magang di Humas UNJ karena ikut melaksanakan dan juga jadi bagian dari salah satu divisinya Humas UNJ. Berarti Bang Hadi jadi Humas tuh udah berapa lama? Udah setahun lebih lah. Setahun ya? Oh iya Bang, kan ini pandemi tuh lagi pandemi kan. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih Bang perubahan yang dirasakan itu oleh Abang sendiri yang bisa dibilang magang ya Bang sebagai Humas? Nah, kebetulan sempat kan magang itu udah setahun dari September tahun 2019. Jadi itu sebelum masa pandemi. Emang sih kerasa banget, khususnya di pelayanan bagian humas ini, pelayanan langsung ya. Itu kan kalau misalkan pelayanan langsung itu seringnya adalah tatap muka. Terus kemudian kita juga kalau misalkan ada acara-acara di UNJ, humas itu bagian protokolernya misalkan. Nah kemudian kalau misalkan saat ini, sekarang saat masa pandemi, pelayanan-pelayanan offline itu udah nggak bisa lagi. Jadi Humas tetap melakukan pelayanan, tapi pelayanan offline ini diubah jadi pelayanan online. Jadi kita membuka ada WhatsApp UNJ. Kalau dulu kan hanya ada nomor teleponnya doang. Dulu ada telepon UNJ. Sekarang kita juga ada WhatsApp UNJ. Jadi untuk memudahkan bagi mereka yang ingin bertanya-tanya soal UNJ. Gitu. Kira-kira ada kesulitan nggak Bang? Kan ini dari offline terus tiba-tiba ke online. Kalau kesulitan sih sebenarnya nggak bisa dibilang sulit juga sih, karena kalau di humas ini kita sukanya nggak suka bilang tantangan, tapi kita sukanya ngelihat ini itu sebagai suatu kesempatan. Jadi kalau misalkan beberapa penyesuaian pasti ada, awal-awal kita menyesuaikan dulu. Tapi kalau untuk kesulitan-kesulitan yang tidak berhasil kita lalui tidak ada. Jadi ke semua problem penyesuaian itu sudah berhasil kita lalui dan kita akan terus memperbaiki diri buat kedepannya biar Humas UNJ itu jadi lebih baik lagi. Berarti bisa beradaptasi ya Bang selama dari online ke offline itu? Betul. Karena kan sebelum online pun pelayanan online itu masih ada, cuma mungkin perbedaannya sekarang adalah kita lebih banyak melakukan pelayanan online-nya daripada offline-nya. Sebelum pandemi ini kan katanya tadi ada pelayanan online Bang. Itu bedanya sama online yang sekarang tuh apa? Nah, kalau untuk pelayanan online pandemi itu kita kan ada pelayanan telepon, terus kita juga ada, pokoknya kalau pelayanan humas itu ada email, ada telepon, ada Instagram, itu kita masih tetap jalan. Nah, yang barunya ini ketika online adalah adanya WhatsApp. Jadi WhatsApp ini khususnya kemarin dibuka pada saat pendaftaran SBMPTN-SN untuk mereka yang baru-baru daftar UNJ. Nah, itu banyak sekali di WhatsApp dan juga Instagram. Itu yang biasanya Instagram cuma bertanya mungkin sehari ada 1 sampai 2. Sekarang Instagram dan WA sehari bisa lebih dari 200 orang yang bertanya. Ramai ya, Bang? Ya, ramai banget khususnya pada saat pendaftaran. Berarti menurut Abang sendiri ini tuh online itu merupakan hal baru nggak sih, Bang? Kalau untuk hal baru, untuk pelajaran baru ya, karena kita kan harus menyesuaikan sama keadaan yang sekarang. Tapi intinya sebenarnya tetap sama, kita tetap melakukan pelayanan, yaitu untuk memberikan informasi kepada publik
dari dari UNJ itu sendiri. Jadi kalau untuk hal baru lebih banyak ke pembelajaran strategi-strategi baru aja sih untuk dilancarkan selama online ini. Apa Bang kira-kira strategi yang diterapin selama online ini? Nggak kedengaran, Umi? Maaf ya, kepotong. Ada gangguan. Kan tadi Abang bilang strategi-strategi ya. Kira-kira strategi yang diterapin online tuh kayak gimana sih Bang? Nah, strategi-strategi yang diterapin online itu kita jadi lebih full kepada platform-platform online yang kita punya. Jadi kan UNJ itu punya Instagram official, Twitter juga ada, kemudian sekarang WhatsApp ada, dan juga YouTube juga kan UNJ ada yang official. Nah, itu dikelola oleh Humas juga. Jadi Humas itu kalau sekarang kan bisa dilihat tuh di Instagram UNJ apresiasi prestasi yang semakin banyak di Instagram UNJ. Jadi karena kalau dulu itu kita terbagi dua, ada offline, ada online juga untuk apresiasi dan penyampaian informasi. Kalau sekarang kita lebih fokus lagi di online-nya. Jadi mungkin kalau online-nya itu sekarang di Instagram misalkan terlihat lebih banyak postingan, itu bukan karena kita dulu memang jarang memposting prestasi, tapi karena dulu apresiasi itu tidak selalu online, jadi ada juga apresiasi offline. Sementara sekarang kan semua harus online, makanya sekarang lebih banyak mungkin terlihat postingan-postingan online baik di Instagram maupun YouTube UNJ gitu. Oh, jadi kayak karena itu jadi lebih banyak postingan gara-gara online ini ya Bang? Betul, karena kan biasanya dibagi dua, offline online, sekarang harus full semua online. Nah, Bang, di masa pandemi ini kan serba online ya. Nah, aktivitasnya dibatasi nggak sih, Bang? Nah, kita itu kayak berdampak nggak sama komunitas? Kita itu mengikuti arahan dari rektor UNJ. Jadi rektor UNJ itu dia mengikuti juga arahan dari pemerintah Jakarta. Jadi kalau misalkan waktu itu masanya adalah WFH, ya semua kantor di UNJ pun WFH. Jadi pelayanan itu full hanya melalui WhatsApp dan Instagram dan juga email. Akan tapi pada masa PSBB kemarin yang ada dibolehkan kerja kantor, akan tapi cuma 40% ya, 40% gitu untuk yang boleh di kantor, itu kita tetap ke kantor juga. Jadi memang arahan UNJ ini dia akan selalu mengikuti arahan dari Gubernur Jakarta saat itu. Nah, pada saat WFH itu berdampak nggak sih Bang sama komunikasi yang dijalani, kan pasti beda ya Bang, antara offline sama online. Nah, kalau untuk komunikasi sebenarnya tidak ada masalah karena kan ya namanya orang humas, orang-orang yang sosial semua ya. Jadi tidak ada masalah komunikasi, saling mengerti. Terus kita juga kan aktif juga di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk penyampaian informasi sendiri untuk di internal humas tidak ada masalah, dan juga eksternal pun tidak ada masalah. Hanya bedanya adalah semua yang biasanya dibagi penyampaian informasinya ada yang offline dan juga online, akan tapi semua sekarang dilakukannya secara online. Karena kan sekarang pun online tidak terlalu ribet ya, semua online sekarang platformnya ada banyak dan juga sangat mudah. Jadi untuk sampai sekarang itu tidak ada masalah sih untuk penyampaian informasi baik internal maupun eksternal. Nah, Bang, bagaimana sih? Kan tadi nggak ada itu ya Bang, nggak ada hambatannya. Cara membangun humas untuk tetap relevan dengan stakeholder-nya itu gimana Bang? Nah, untuk stakeholder humas ini kan dia lebih ke pendidikan ya. Stakeholder humas ini lebih ke arah jajaran kampus kita, terus juga dosen, mahasiswa. Jadi semua informasi yang kita sampaikan itu adalah targetnya mereka. Dan untuk bisa keep up dengan ini semua sebenarnya tidak ada masalah karena untungnya adalah jajaran kampus, dosen dan mahasiswa ini juga kan terbiasa karena mereka juga harus melaksanakan pembelajaran online dan sebagainya. Jadi untuk online seperti ini penyampaian informasinya mudah dan mereka pun mengambil informasinya itu sudah biasa. Jadi tidak ada masalah untuk kita meng-keep up dengan stakeholder kita itu sendiri.
Berarti dalam penyebaran informasinya di masa pandemi itu nggak ada kesulitan ya, Bang? Iya, tidak ada kesulitan karena kan mahasiswa dan lain sebagainya juga dia sangat sangat apa namanya ya, namanya orang milenial sekarang itu sangat ahli dengan teknologi gitu ya, jadi tidak ada masalah. Ada perbedaan nggak, Bang, saat pandemi dan sebelum pandemi itu dalam penyebaran informasinya? Atau sama aja? Kalau untuk penyebaran informasi, sebenarnya perbedaannya ya tadi balik lagi perbedaannya hanya di perbedaan platform. Kemudian kalau misalkan penyampaian informasi yang biasanya apa namanya tidak terjadi perbedaan, cuman kita terus memperbaiki. Misalkan terjadi kesalahan-kesalahan ketika penyampaian informasi secara online. Nah ini kita jadi lebih punya apa namanya banyak kesempatan pengalaman itu untuk kita terus memperbaiki penyampaian informasi secara online. Jadi kalau untuk perbedaannya sekarang sih kita lebih menyempurnakan aja bagaimana Humas ini menyampaikan informasi online baik kepada internal maupun eksternal UNJ secara sebaik-baiknya. Nah, Bang, yang apa sih, Bang, yang menjadi tantangan seorang humas di masa pandemi ini? Tantangan seorang humas ini seperti tadi bilang, kalau di humas ini kita suka bilangnya bukan tantangan tapi bilangnya kesempatan. Jadi kira-kira kesempatan apa yang akan datang baik untuk tahun berikutnya maupun untuk beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan di humas ini. Nah, kalau misalkan untuk kesempatan itu sendiri, kita melihatnya seperti tadi karena kita banyaknya adalah apa namanya penyampaian informasinya secara online, kita menjadi berpikir bagaimana untuk mengefisiensikan dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi secara online ini. Jadi walaupun informasi online ini sudah bagus, misalkan sudah tercapai penyampaian informasinya kepada publik maupun kepada internal UNJ, tapi kita terus mendiskusikan, terus mendebatkan mendiskusikan dan mengatur cara-cara yang lebih baik dan juga lebih efektif demi menyampaikan informasi yang baik kepada internal maupun eksternal UNJ. Nah, Bang, untuk bisa bertahan di tahun depan tuh ada nggak, Bang, tips-tips ya? Kan kayaknya nih pandemi tuh masih berlangsung ya, Bang, sampai sekarang kasusnya makin naik, makin naik. Nah, kalau untuk bagaimana kita untuk tahun depan Apakah itu ini, Bang, gimana? lanjutin aja. Jadi kalau di Humas itu kita Lanjutin aja. ada apa namanya timeline-nya sendiri. Jadi kita itu di Humas selalu membuat perencanaan untuk tahun berikutnya. Misalkan kayak tahun 2021 nanti, kita sudah membuat perencanaan kerja kita itu dari bulan Oktober 2020. Jadi dari 2 bulan kemarin, itu kita sudah menyiapkan, sudah rapat kemungkinan 2021 itu nanti apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita inovasikan atau lakukan. Kemudian setelah kita membuat perencanaan itu, kita analisis juga situasinya nanti sambil berjalan, apakah situasi pandemi itu tetap berlanjut atau tidak. Jadi pada saat perencanaan pun kita membuat 2 skenario. Ada skenario ketika memang pandemi ini berlanjut, terus ada skenario ketika pandemi ini mulai membaik. Kemudian nanti kita lihat analisis situasinya, dan kemudian dilihat perencanaan mana yang kemungkinan akan dipakai. Nah, kemudian pelaksanaannya tentunya setelah analisis situasi kita laksanakan perencanaan-perencanaan yang sesuai sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti pada saat akhir tahun nanti di rapat kerjanya itu juga dievaluasi apakah rencana-rencana dan target-target tahun yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya itu tercapai pada saat pelaksanaannya tahun ini atau tidak gitu. Jadi untuk bagaimana kita melewati setiap tahunnya, bagaimana Humas UNJ melewati setiap tahunnya yaitu dengan melakukan perencanaan, analisis situasi, pelaksanaan, kemudian evaluasi pada sebelum tahun kerjanya maupun nanti pada saat setelah tahun kerjanya itu terlaksana. Bang, kan ini ya, Bang, di pelayanan langsung ya bertugasnya. Nah, itu gimana, Bang, pas saat offline itu gimana? Kerjanya tuh kayak gimana? Pada saat offline itu kita suka kedatangan tamu itu macam-macam. Biasanya mereka kebanyakan adalah orang yang menanyakan informasi soal UNJ.
baik cara pendaftarannya, kemudian UNJ itu dia apa namanya, informasi-informasi lain seperti apa, kampusnya di mana aja, itu rata-rata seperti itu. Kemudian informasi-informasi pelayanan itu, kemudian pelayanan itu nggak cuma pelayanan orang yang datang ke Humas UNJ. Kita juga, khususnya Duta ini, kita juga bertanggung jawab baik pelayanan telepon. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman telepon nomor Humas UNJ nih, nanti yang ngangkat itu langsung dari dutanya gitu. Jadi kalau untuk pokoknya semua pelayanan yang dia bersifatnya langsung konfront dengan orang humas, itu yang akan melayani pertama adalah duta UNJ-nya itu sendiri. Berarti kalau misalkan ada adik-adik SMA gitu datang ke kampus itu bisa menemuinya humas gitu ya, Bang? Ya, pasti nanti kalau ke humas yang melayani pertamanya adalah duta. Kemudian kan acara-acara di UNJ juga banyak ya. Kadang ada internal itu, kita ada MOU dan lain sebagainya. Nah, untuk protokoler itu kebanyakan diserahkan kepada humas. Kemudian yang nanti yang bertugas sebagai MC, kemudian escorting juga, itu biasanya, dan juga LO juga yang menemani tamu-tamu penting itu adalah dari duta UNJ. Kemudian apabila nanti ada teman-teman SMA itu atau SMK yang datang ke UNJ, kemudian mereka ingin study tour di UNJ, keliling UNJ, itu nanti yang menemani dan memimpinnya adalah duta UNJ juga. Kemudian kalau misalkan UNJ juga dulu kalau pada saat offline itu sering diundang ke SMA lain, misalkan ada festival kampus dan lain sebagainya, untuk mengenalkan kampus-kampus, itu nanti yang akan mengenalkan dan mempresentasikan kampus UNJ di sana adalah duta UNJ juga. Oh, berarti banyak juga ya Bang tugas duta sebagai humas UNJ. Job desk-nya cukup banyak. Di divisi duta tuh ada berapa orang, Bang? Nah, kalau duta UNJ itu setiap tahunnya kita ada 6 pasang, jadi 12 orang, 6 cowok, 6 cewek. Kenapa dia ada 12 orang? Karena kan duta ini juga masih mahasiswa UNJ, jadi masih ada kewajiban dia untuk berkuliah. Jadi nanti ketika ada penugasan-penugasan, kita biasanya bilangnya penugasan. Kalau misalkan ada acara-acara, kemudian kita perlu datang, bilangnya penugasan. Nah, itu yang kalau misalkan ada satu pasang tidak bisa, dapat digantikan oleh pasang-pasang yang lain. Gitu. Tapi biasanya periode duta setahun kan, Bang? Ya, periode duta itu standarnya setahun, cuman kebetulan kemarin kan pada saat masih masa pandemi, jadi sebenarnya duta itu seharusnya sudah melakukan apa namanya roadshow kalau kami bilangnya, untuk mengenalkan pendaftaran duta itu dari bulan Agustus. Cuma Agustus kemarin itu pada masih pas masa saat corona itu masih apa namanya masih booming, jadi masih belum ada PSBB, masih benar-benar strict WFH. Jadi akhirnya tidak bisa dilakukan, kemudian diperpanjang juga untuk sampai 1 tahun ke depan. Tapi tahun ke depan insya Allah matang rencananya akan ada pendaftaran duta berikutnya. Jadi teman-teman yang tertarik boleh daftar. Promosi ya. Berarti Bang Hadi 2 periode dong? Untuk tahun ini ya 2 periode. Keren banget 2 periode. Mau tahu dong kesan Abang tuh selama jadi duta gimana? Kesan-pesannya duta. Jadi kalau misalkan bentar, kalian tertarik nggak nih di duta UNJ? Ini titipan Bang, titipan pertanyaan. Titipan dari siapa? Dari siapa ya? Ada di sini Bang. Ada. Coba, kalau orangnya ada di sini, coba tanya langsung deh. Soalnya syarat utama duta itu harus punya rasa percaya diri yang tinggi loh. Coba Pan, tanya langsung. Kita harus percaya diri. Siapa yang nanyanya? Yang nanya Vanessa nih. Iya. Oh, Vanessa. Oke. Iya, halo Bang. Halo. Iya sih, buat tambahan aja nih Bang, saya tuh mau nanya, apa sih kesan Bang Hadi itu sebagai ikut duta, dan apa sih motivasi Abang itu buat jadi duta? Gitu aja sih. Oke. Kalau duta UNJ itu
sebenarnya kan duta itu banyak ya, ada duta genre, ada abang none, intinya pageant. Nah, yang namanya pageant ini syaratnya ada apa namanya? Ada 3B, beauty, brain, behavior. Jadi dia beauty ya ganteng cakep, tapi kan ganteng cakep relatif ya. Kemudian brain dia harus pintar, bukan pintar banget dalam hal akademiknya juga, tapi dia nggak harus akademik maksudnya, tapi dia pintar dalam mengambil keputusan atau dia pintar dalam menghadapi krisis pilihan. Kemudian yang terakhir behavior, artinya dia harus tahu bagaimana dia bersikap. Jadi nggak harus dia bersikapnya kayak ideal banget gitu ya, tiap hari, tiap waktu dia bersikapnya kayak ideal, tapi enggak. Yang penting dia tahu bagaimana menempatkan sikapnya pada tempatnya. Nah, kalau untuk humas UNJ, untuk duta UNJ, bedanya adalah kita pageant sekaligus kita magang di humas UNJ. Nah, ini yang membedain duta UNJ sama duta-duta kampus lain. Kalau duta-duta kampus lain itu dia full pageant doang. Jadi dia itu full apa namanya? Cuman pemilihan nih setahun, terus sudah dipilih, kadang dia cuman ngikutin acara-acara kayak ngenalin kampusnya, tapi itu juga jarang banget. Jadi dia paling cuman jadi escort atau dipampang. Nah, kalau duta UNJ itu dia benar-benar kerja di humasnya. Jadi ilmu kehumasan itu ya itu makanya kita bilangnya juga magang di humas UNJ, soalnya kita kan di humas UNJ itu ada protokoler, ada pelayanan, ketemu orang, ngelayanin orang, gimana nyampein informasi soal UNJ ke orang lain, gimana cara menyampaikan informasi penting dengan apa namanya, dengan cara yang baik, gimana cara untuk kayak ini deh protokoler tuh lebih ke IO, kayak IO. Kalau misalkan ada acara orang pentingnya itu diperlakukannya seperti apa, kemudian ada orang penting 1, 2, 3, dia duduknya diaturnya seperti apa. Itu belajar banget sih di apa namanya humas UNJ. Terus buat kalian kan, kalian kalau humas pasti belajar soal komunikasi dan lain sebagainya kan. Nah itu kita langsung prakteknya tuh kalau di humas UNJ. Jadi duta kan nggak apa namanya nggak dari apa namanya prodinya itu tidak dibatasi. Jadi semua asalkan dia mahasiswa UNJ, selama dia lolos seleksi boleh masuk dapat kepilih jadi duta UNJ. Dan itu kita langsung jadi belajarnya itu nggak banyak tapi belajar sambil berjalan gitu, belajar sambil melakukan. Nah, itu macam-macam kalau ketemu orang. Saya pernah ketemu orang yang datang marah-marah, ketemu orang yang datangnya nangis-nangis, ketemu orang yang datang terus dia cerita soal hidupnya. Jadi ya bagaimana kita menghadapi orang-orang kayak gitu. Ya kesannya sih fun aja sih, karena saya kan dari prodi teknik mesin nih. Saya orang saintek banget kan. Saya bukan orang yang sosial. Tapi jiwa saya jiwa sosial. Saya prodi teknik mesin, tapi jiwa saya jiwa sosial. Kenapa saya pengen masuk duta UNJ? Karena saya pengen ngembangin soft skill saya. Karena otak saya kan kerjanya di apa namanya di saintek, di ilmu pasti. Tapi saya pengen ngembangin soft skill saya di ilmu sosial. Nah kalau di UNJ, menurut saya nih ya, menurut saya yang paling bagus kalau mau ngembangin ilmu sosial jadi duta UNJ. Berarti berarti yang lolos seleksi fakultas itu jadi magang di humas UNJ semua. Apa ada penyisihannya lagi? Fakultas, jadi dia seleksinya itu duta UNJ aja. Jadi beda kan ada Mawapres, kalau Mawapres itu punya seleksi di fakultas sama UNIF. Kalau duta UNJ itu langsung dibuka UNIF. Jadi siapapun boleh daftar. Oh, berarti langsung seleksinya dari UNIF. Iya, jadi semua itu boleh banget daftar. Ada juga kan ya duta-duta fakultas ilmu sosial, duta yang baru itu nggak salah ada duta FE ya, dia baru buka. Sama duta FIK itu baru tahun kemarin. Tapi duta ya FT enggak? Kenapa? Duta FT nggak ada. Duta FT enggak? FT bukan orang-orang sosial. Tapi ya gitulah. Kalau untuk bedanya mungkin dengan duta-duta fakultas lain, ya kita kalau duta UNJ kan langsung ada kerjanya gitu, magangnya di humas UNJ. Oh gitu. Oh iya Bang, terakhir nih, kira-kira ini apa nih Bang pesan-pesan untuk mahasiswa humas seperti kita?
Pesan-pesan ya. Ini sebenarnya pesannya general banget nih. Kalau misalkan kalian emang mau berkarir di bidang kehumasan, itu ya itu yang paling penting. Pertama, kalian rasa percaya tingginya tinggi. Rasa percaya tinggi yang tinggi ini penting banget ketika menghadapi situasi-situasi di mana kalian emang apa ya? Kalau di humas itu bilangnya orang-orang humas itu harus inisiatif. Kalau nggak inisiatif bukan orang humas. Soalnya ketika ada masalah, ketika ada apa namanya hal-hal yang perlu kita konfront, sebisa mungkin jangan nunggu orang lain, kita harus konfront duluan. Karena orang humas itu apa targetnya cepat. Jadi kalau gini nih, apa namanya bagusnya work ethic di humas UNJ adalah setiap ada acara, misalkan acaranya hari Minggu mulainya jam 8. Hari Sabtu jam 4 itu kita udah nyiapin ke lokasinya, kita udah nyiapin bener-bener teks MC segala macam udah lengkap. Jadi gladi resik itu bukan pagi-pagi sebelum acara, tapi gladi resik itu sehari sebelum acara. Kemudian besoknya datang di tempat sudah siap. Sudah siap itu bukan datang ke tempat terus siap-siap ya, tapi datang ke tempat itu udah tinggal eksekusi. Langsung mulai acaranya itu 1 jam sebelum acaranya dimulai. Jadi Humas UNJ bagusnya adalah kalau gue lihat sih di semua kehumasan adalah kalian harus inisiatif dan prepare bahkan sebelum hal tersebut harusnya dilakukan. Makanya kayak gini nih misalkan ya contohnya kayak tadi jam 4 kita wawancara nih sebisa mungkin jam 4 kurang ini kalian udah siap di tempat ini sudah menyiapkan. Jadi ketika tamu, jadi kan kita kalau humas ya kita melayani banget kan ya, tamu itu orang penting. Jadi kita tamu datang tepat waktu, kita itu udah siap. Kemudian yang tadi apa namanya inisiatif, rasa percaya diri yang tinggi, ya ini kemampuan komunikasi itu penting. Jadi kalian yang namanya humas kan pasti berhadapan dengan orang ya, berhadapan dengan manusia. Terus manusia itu orang itu benar-benar macam-macam. Karena di humas juga saya ketemu banget sama berbagai macam orang dan saya tahu karakter manusia itu benar-benar beda banget. Tapi ya kita nggak bisa memaksakan sifat kita menjawab kita terhadap semua orang itu sama. Ya kita harus menyesuaikan dengan mereka. Intinya kita harus pandai beradaptasi lah di humas itu. Itu sih kalau misalnya kalian emang mau berkarir di humas. Terima kasih Bang Hadi. Mungkin wawancaranya sampai sini dan untuk kesimpulan wawancara kita sore ini, jadi di Humas UNJ itu Bang Hadi sebagai pelayanan langsung ya. Nah, bedanya tuh sama pandemi, sebelum pandemi sama saat pandemi yang digunakan platform itu WA ya Bang yang baru. WA UNJ dan yang lainnya itu ada email, IG, telepon. Terus strategi yang dipakai saat masa pandemi ini lebih ke platform online ya Bang. Betul. Nah, dan Humas UNJ sendiri mengikuti arahan dari UNJ dan tantangannya, bukan tantangan sih, Humas UNJ itu menyebutnya kesempatan dan tantangan itu Humas UNJ terus memperbaiki diri, memperbaiki ke depannya. Terima kasih Bang Hadi atas kesediaan waktunya untuk saya wawancarai. Makasih banyak ya Bang. Sama-sama. Semangat juga buat UASnya. Makasih Bang. Bang Hadi, kita foto dulu boleh nggak buat dokumentasi? Boleh. Ayo, Anissa, Maji boleh nyalain kameranya. Bang, tadi makasih ya udah jawab juga. Iya, nggak apa-apa. Saya tunggu di pendaftaran tahun depan ya. Anissa. Insya Allah. Pak Nisa mau ikut katanya. Kenapa? Pak Nisa mau ikut. Lewat orang dalam, nggak apa-apa udah punya orang dalam. Ada siapa? Umi. Ini siapa yang nge-capture? Aku. Mau Saira. Oke, 1, Siapa? 2, 3. Lagi ya. 1, 2. Oke, udah. Oke, siap. Makasih Makasih Bang Hadi. semuanya. Oke, dadah. Makasih ya, Bang. Bang. Makasih banyak Bang.